Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan membahas tentang batalnya seorang hamba masuk ke dalam neraka. Surga dan neraka adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu kita akan berakhir di surga atau neraka, semua itu ditentukan olehnya. Masuknya seseorang ke dalam surga bisa karena alasan yang tidak masuk akal menurut kita manusia, namun tidak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah malaikat Jibril yang harus bolak-balik menanyai hamba yang batal masuk neraka ini. Dan bagaimana kisahnya? Simak terus hingga akhir. Dalam kitab Al-Manhaj Al-Sawi, terdapat kisah seorang hamba yang batal masuk neraka karena ahli ilmu. Malaikat Jibril bolak-balik menanyai hamba tersebut, hal ini karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Allah menghisap amal seorang hambanya dan ternyata hamba tersebut, amalan buruknya lebih banyak, kemudian diperintahkannya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Namun selepas itu malaikat Jibril diperintahkan untuk mengejar hamba tersebut, untuk menanyakan, apakah ia pernah datang di sebuah majelis ilmu? Jika pernah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkannya dan memberinya syafaat. Malaikat Jibril pun berangkat ke neraka dan menanyakan hal itu kepada si hamba. Hamba tersebut pun menjawab bahwa ia tidak pernah mengunjungi majelis ilmu. Malaikat Jibril pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaporkan jawaban dari hamba tersebut. Jibril berkata, "Ya Allah, bukankah engkau lebih mengetahui keadaan hambamu?" Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan Jibril untuk kembali bertanya. Kali ini Jibril menanyai hamba itu tentang apakah hamba tersebut menyukai ahli ilmu atau tidak. Namun jawaban hamba itu masih sama, yaitu ia tidak menyukai ahli ilmu. Kali ini malaikat Jibril diperintahkan bertanya apakah si hamba tersebut pernah makan bersama dalam satu meja dengan ahli ilmu. Namun kembali jawabannya adalah tidak, ia tidak pernah sama sekali satu meja dengan seorang ahli ilmu. Namun Allah masih memiliki pertanyaan. Malaikat Jibril kembali diperintahkan bertanya tentang nama seorang ahli ilmu. Perintah Allah kepada Jibril ialah, Jibril, coba kamu tanya lagi tentang nama nasabnya. Jika nama hamba tadi sama dengan nama salah seorang ahli ilmu, maka akan kuampuni dosanya. Namun hamba itu tak menyebutkan nama orang yang menjadi ahli ilmu. Setelah 4 kali bertanya dan jawabannya sama saja, akhirnya malaikat Jibril berhenti diperintahkan untuk bertanya. Tapi kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengeluarkan hamba itu dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Malaikat Jibril melaksanakan perintah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebab dikeluarkannya hamba itu dari neraka. Yang harus kamu tahu Jibril, hambaku tadi memiliki teman dan temannya itu sangat menyukai ahli ilmu. Itulah sebab aku memaafkannya dan memasukkannya ke surga. Dari kisah ini, kita yakin bahwa surga itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hanya karena kita berteman dengan orang yang menyukai ahli ilmu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Hal ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu luas, kasih sayangnya tidak bisa diukur kepada umatnya. Nah sahabat beriman, itulah kisah tentang seorang hamba yang dikeluarkan dari neraka setelah ditanyai sebanyak 4 kali, kemudian terbebas dari tempat terburuk. Ia juga akan dimasukkan ke dalam surga itu, karena selama hidup ia berteman dengan orang yang menyukai ahli ilmu, dia pun terselamatkan dengan hal yang kita anggap kecil. Itulah pentingnya memilih seorang teman, dan itu sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap dapat mendapatkan bau harum darinya. Adapun pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai kulitmu. Dan kalaupun tidak, kamu tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian, segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.